Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mengenalkan diri sebagai tukang donat. Apa tuh bubur ayam? Saya bingung sekarang. Brand saya apa? Ini saya barusan dengar sedikit ya. Ditanya om wartawan itu di iNews. Coba ceritakan yang nggak didengar oleh orang lain. Kok sampai Anies itu mendukung Rano Karno? Kata Rano Karno dibilang, maksudnya Pramono Anung, Rano Karno bilang, apa? Mau nanya apa soal itu? Kenapa Anies mendukung? Ya, karena kita mau bilang ke Anies, kita mau meneruskan program Anies. Oh, jawabnya mantap gitu ya kan? Tapi kita lihat terusannya ya. Saya juga belum lihat itu. 10 menit. Politik itu selalu ada kepentingan dan sebagainya. Cerita kepada kami, Bang. Soal apa? Soal pembicaraan di balik layar dengan Pak Anies. Sehingga Anies mau bantu. Betul. Mantap. Kita lanjutkan program dia. Itu deal kita. Itu dealnya gitu. Kita lanjutkan program Anies Baswedan. Itu janji, deal, kesepakatan, deal itu kesepakatan antara tim Pramono Anung dan Rano Karno. Kita lihat ya, jangan lupa politisi itu kan selalu bohong ya. Sampai ucapannya itu nyata dalam kenyataan. Jadi jangan terlalu percaya dengan omongan Rano Karno. Biasa politisi di awal tuh ada deal-deal yang indah-indah ya. Kita lihat, nggak apa-apa kita punya Sudin Sudon. Hanya serta-merta soal deal, soal program. Betul. Nggak ada soal urusan politik. No. Makanya kenapa saya ke Ancol? Kenapa saya lihat pembangunan Masjid Apung Ancol? Itu program Bang Anies. Saya berkunjung ke tempat yang rencana akan dibangun Museum Rasulullah. Nah jadi tidak ada sesuatu kecuali memang kita berjanji melanjutkan program yang memang butuh Jakarta. Kampung Bayam gimana? Itu yang pada nggak bisa masuk gara-gara PLT Budi kemarin. Termasuk bagian dari deal itu nggak? Nah, kita lihat ada omongan nggak soal Kampung Bayam? Kita lakukan dan tentu kita juga punya program yang lain. Oh. Pak, boleh kita geser sini? Ya. Dan kita boleh masuk ke ruangan, Bang. Boleh. Ke ruangan kerja ya. Ini ruang kerja nih. Oke. Boleh kita masuk, Bang? Ayo silakan. Kita lihat. Nah, di sinilah. Udah ada wartawan yang masuk sini belum? Belum. Ini Belum baru Abraham. Baru Abraham Silaban. Baru Silaban. Berarti kita bisa bikin label eksklusif. Boleh dong. Silakan aja. Thank you, Bang Dul. Ini semua foto-fotonya Bang Dul nih banyak. Oh, ini foto. Ya. Foto istri ya, Bang ya? Ini foto ya bikin season sama keluarga lah. Oke. Bang, saya dengar lagi ini ya kurang enak badannya. Semoga lekas Mungkin sembuh kita ya. yang kampanye dia yang stres kali. Iya, Bang. Tapi udah relatif oke. Oke, silakan yuk. Oke, terima kasih ya, Bang ya. Kita diundang ke sini. Oke. Musiknya nggak to the point ya, Abang santai. kan sudah deklarasi kemenangan dengan Mas Pram. Dan tentu kita juga menjadikan rujukan-rujukan hitung cepat itu sebagai pegangan. Betul. Ada yang mengatakan betul setidaknya memang raihan Abang tertinggi dan itu 1 putaran. Ya. Tapi ada juga hitung cepat yang mengatakan itu 2 putaran. Ya. Dan bahkan ditambah lagi bahwa dari pihaknya RK Susono mengatakan bahwa ini 2 putaran atau paling tidak tunggu hasil KPU. Tanggapan Abang soal Kita itu? sudah deklarasi kan di ujung sambutan Mas Pram bilang kita akan tuh menunggu. Kita hanya pegang data saja. Satu saat kalau data beda, kita ketemu. Ayo dong kita adu data dong. Itu kan memang begitu mekanismenya. Dan itulah keluar angka 50. Itulah keluar 50. Nah, 50,07. artinya mungkin pemahaman orang 50 plus 1 itu 51%. Masih ada margin error 1. Oh, ini real count yang dihitung. Tidak ada kriteria margin error. 50% plus 1 orang aja. Persis. Cukup. Gitu. Ini kita lebihnya 2.993 orang. Artinya begini, dari awal kan pernah ditanya semua, pasti semua paslon akan berusaha 1 putaran, ya kan?
Nah sekarang Ini harusnya wartawannya ini langsung aja nanya soal kenapa, apa kaitan dengan Anies itu loh. Kenapa sampai Anies itu kok mau dukung? Itu poinnya. Kalau soal apa real count, quick count itu udah banyak dibahas, nggak eksklusif. Yang eksklusif yang dibalik berita itu yang penting. Soal deal-deal Anies tuh, deal-deal Rano atau Pramono Anum dengan Rano itu apa sampai Anies kok benar-benar mau mendukung bukan RK tapi kok Pramono Anung. Apakah hanya karena pertemanan lama sejak di UGM atau memang ada sesuatu yang substantif gitu loh. Jadi tas-tas gitu loh kalau jadi wartawan tuh. sekarang terbuktinya merata satu putaran kita. Angka kita lebih besar daripada yang lain. Itu real. Tinggal apakah 50% plus 1 itu betul angka yang ini kita tunggu. Kalau kita lihat kan belakangan kan ada yang namanya adu endorse, Bang. Nah, Abang kan tadi jelas tadi di endorse. Bahkan Bang Foko ya secara tersirat tersurat juga sudah kita ketahui ke Mas Prambang dulu. Kemudian Bang Yos juga seperti itu. Belakangan Pak Anies ya Ahok ya jelas lah karena di satu partai Abang. Nah tapi di kubu Pak RK dan juga kubunya Pak Suswono itu belakangan kan bahkan di endorse oleh Pak Jokowi. Oh iya, kita nggak ada masalah kok. Itu kan kembali lagi ke haknya Pak Jokowi untuk mengendorse siapa. Walaupun jujur kita juga di endorse dong. Sempat ngeri-ngeri sedap nggak itu, Bang? Enggak ya? kita ya maaf ya, pada waktu Pak Ridwan Kamil ketemu Pak Jokowi, kita udah tahu dia mau ngapain. Jadi waktu Pak Jokowi datang mendukung, kita nggak aneh. Cuman betul kita juga jujur, Pak dukung kita juga dong Pak, biar gimana kan kita pernah jadi saudara. Mas Pram nggak cerita ke Abang curhat misalnya yang nemenin jadi seskap 10 tahun. Ya makanya saya bilang sama dia, ya Mas, ya kalau Mas 23 tahun begini, apalagi yang udah lama. Gitu kan. Artinya kita saling bercanda gitu kan. Nah itu membuat kita, tapi jangan dianggap. Maksudnya 23 tahun itu PDIP mengendorse atau mendukung, membela karir Jokowi dari wali kota 2 periode, gubernur DKI 2 tahun sampai presiden sampai presiden itu 2 periode, tapi dikhianati oleh Jokowi. Apalagi hanya seskap Pramono Anung yang mendukung, yang mendampingi Pak Jokowi hanya 10 tahun ya. Nggak usah terus berharap kalau kemudian Pramono Anung itu di endorse atau didukung ya. Dalam Pilgub kemarin orang PDIP aja yang berjasa besar itu bisa ditinggalkan kok sama Pak Jokowi. Maksudnya si Bang Dul itu, konteksnya kan itu ya. Jadi jangan terlalu berharap Jokowi mengendorse Pramono Anung dan Rano Karno, yang Pramono Anung itu membantu Pak Jokowi, orang dekat Jokowi, tangan kanan Jokowi sebagai seskap selama 10 tahun. Nggak mungkin juga, gampang ditinggalkan orang Megawati dan PDIP aja yang membackup, yang berjasa besar untuk karir politik Jokowi aja ditinggalkan, dikhianati, dan malah Jokowi itu membela lawan dari PDIP, yaitu di KIM Plus ya, saat konteksnya Pilpres 14 Februari 2024 kemarin gitu. Konteks pembicaraan itu ya, kalau apa yang dimaksud 23 tahun Bang Dul itu yang saya tangkap seperti itu konteksnya ya. Apa sih itu? Endorse-nya Bang Anies itu adalah melawan Pak Jokowi, nggak ada urusan. Kita nggak marah, kita nggak kecewa. Cuman barangkali sebagai warga negara kita juga berharap di endorse kan, supaya apa, pilkada ini damai, tenang. Tapi kemarin saya nonton Pak Prabowo menangis, saya terenyuh. Saya belum pernah melihat beliau menangis. Seorang negarawan. Dia bicara soal nasib guru, itu luar biasa. Disitulah posisinya harus beliau hadir. Bang, kenapa Abang terenyuh? Karena jangan-jangan Abang yang ngurusin kan guru di komisi saya kan di Komisi 10. Saya tahu tentang dunia pendidikan di Indonesia seperti apa. Betul apa yang Pak Prabowo bilang, baru dalam sejarah anggaran pendidikan di Indonesia tertinggi baru sekarang. Betul, sangat luar biasa. Saya jujur, saya terenyuh, jujur saya. Disinilah mesti kehadiran beliau. Karena bangsa ini baru bisa maju kalau guru-gurunya hebat. Hiroshima dan
Nagasaki dibom atom oleh Amerika tanggal berapa itu? Bulan Agustus ya, tanggal 6 apa berapa Agustus. Mati 70.000. Kemudian kehancuran Hiroshima Nagasaki karena bom atom sekutu itu membuat Jepang takluk, menyerah tanpa syarat. Dan kemudian kita dengar cerita sejarah yang terkenal dari Hirohito yang mengatakan, ya, setelah hancur Jepang itu rata dengan tanah, dia bilang berapa orang guru yang masih tersisa katanya. Jadi dia melihat visi ke depan Jepang bangkit itu dimulai dari pendidikan. Berapa orang guru yang masih hidup? Nah, itulah yang dikemukakan oleh Bang Dul, bahwa guru atau pendidikan adalah sumbu keseluruhan kemajuan bangsa, ya. Jadi ini satu permulaan yang bagus kalau Prabowo nangis melihat nasib guru yang harus diperbaiki dan gaji guru dinaikkan, dan juga Bang Dul menegaskan bahwa anggaran guru itu baru sekarang tinggi, pendidikan maksudnya, dan juga dia punya satu visi yang bagus bahwa bangsa maju kalau pendidikan maju, bukan korupsinya yang maju. Udah dulu ya, nanti diterusin sendiri. Hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.